Di video kali ini saya akan membahas sebuah kontes yang akan diadakan tanggal 27 September di Tangerang. Hai Indonesia, bertemu lagi dengan saya Ray dalam channel Gapi Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas sebuah kontes yang akan diadakan tanggal 27 September di Tangerang. Buat kalian yang berdomisili di Tangerang, ini adalah kabar baik buat kalian karena kalian bisa mengikuti kontes yang skalanya adalah lokal. Kita sebut kontes ini adalah Latber ya. Jadi buat kalian yang belum paham Latber itu adalah latihan bersama. Jadi latihan bersama ini hanya terfokus ke satu kota. Artinya kota yang ada di luar kota Tangerang itu tidak boleh mengikuti kontes ini. Nah, saya ada info dari panitia bahwa kontes ini diadakan oleh Eleven Warrior Gapi Tangerang. Itu adalah sebuah komunitas Gapi di Tangerang sana. Jadi buat kalian yang belum tergabung di sana, coba sekalian kontak panitia. Nanti akan saya kasih kontaknya supaya kalian bisa tergabung di komunitas tersebut. Hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk mengikuti kontes ini. Tapi sebelumnya saya akan membahas tentang kelas-kelasnya. Jadi yang pertama itu ada kelas solid. Kita akan lihat dari posternya. Ada kelas solid, garis miring, albino solid. Nah, yang dimaksud di sini adalah semua ikan gapi yang berjenis warnanya itu satu, itu bisa masuk ke dalam kelas solid. Jadi kita abaikan mau dia albino atau non albino. Saya ambil contoh itu adalah kelas Moskow ya. Moskow itu ada dari red, black, blue, green. Terus kemudian kalian juga kalau punya AFR, albino full red, atau AFP, albino full platinum, itu juga masuk di kelas yang sama. Dan info buat kalian, kelas ini yang dinilai adalah delta tail. Jadi buat kalian yang punya ikan-ikan jenis ini, pastikan ikan kalian itu berjenis delta tail. Buat kalian yang nggak tahu penilaian delta tail, kalian nanti bisa lihat di video saya di sini. Lanjut ke kelas kedua, ada kelas bicolor. Nah, saya akan bahas agak dalam untuk bicolor ini karena di dalam kurungnya itu hanya ditulis Tuxedo dan albino tuxedo. Tapi saya sudah konfirmasi ke panitia, ternyata semua jenis ikan yang memiliki dua warna itu bisa masuk ke dalam kelas bicolor. Saya ambilkan contoh yang dua warna itu ada yang selain tuxedo ya. Itu ada platinum red tail big ear, itu jenis yang saya rasa banyak sekali pemula yang punya, dan platinum alfred. Kalau kalian punya pingu itu juga bisa dimasukkan ke kelas bicolor ini. Terus kemudian kalau untuk tuxedo, saya rasa kalian semua sudah paham karena saya sudah pernah membahasnya juga. Tuxedo adalah half black. Jadi half black itu yang di separuh badannya itu berwarna hitam, diikuti dengan ekor yang berwarna lain, bisa putih, bisa biru, bisa merah, bisa kuning. Itu akan masuk ke dalam kelas yang sama, yaitu adalah kelas bicolor. Sebelum lanjut ke kelas berikutnya, saya mau kasih tahu dulu nih bahwa kelas ini diadakan di Omah Gupi Cadas. Nanti kalian bisa searching di Google Map. Dan saya lanjut ke kelas ketiga. Kelas ketiga ada kelas corak. Kalau di posternya ditulis Bang. Ya, jadi untuk kelas corak ini agak banyak. Corak garis miring, corak albino. Jadi yang termasuk corak itu ada grace, les, metalhead. Nah, metalhead ini biasanya terpisah di dalam kelas sendiri, kelas metal. Tapi untuk di kontes Tangerang ini, dia dijadikan satu ke dalam kelas corak. Jadi artinya kalian bisa mengikutkan ikan yang memiliki metalhead dengan diikuti dengan corak di badan dan di ekornya, itu ke dalam kelas corak. Selanjutnya ada kelas snake skin atau garis miring cobra. Jadi artinya kalau kalian punya cobra yang tidak memiliki bar di pangkal ekornya, itu juga kalian bisa masukkan karena dia akan masuk ke snake skin. Dan terakhir adalah kelas mosaik. Ini juga sudah saya konfirmasi. Jadi untuk kelas corak ini itu juga mengutamakan ekor-ekor delta. Jadi nanti untuk half moon dia ada kelasnya sendiri. Nah, untuk half moon itu ada di kelas yang keempat. Half moon ini walaupun dalam kurungnya hanya graton dan mosaik, tapi sebenarnya masih ada juga yang bisa masuk dalam kelas half moon ini. Contohnya adalah saya punya platinum tiger. Nanti akan saya tampilkan videonya. Platinum tiger. Terus kemudian albino metal redless atau metal redless sendiri yang berekor half moon itu bisa masuk ke dalam kelas half moon. Jadi intinya adalah kelas half moon ini semua jenis yang memiliki ekor half moon, kita abaikan warnanya. Di kelas berikutnya yang kelima itu adalah betina open. Nah, betina open di sini mungkin kalian bingung nih ya, kok betina itu dikonteskan. Tapi saya juga pernah waktu itu mengulas di video saya sebelumnya bahwa peluang untuk
kelas betina ini itu sebenarnya sangat besar. Jadi artinya panitia ini bisa berpikir ke depannya untuk memisahkan kelas betina itu ke dalam beberapa kelas lagi. Contohnya misal betina solid, betina bicolor, atau betina corak. Nah, karena setiap kali saya mengikuti kontes, kelas betina open ini paling banyak pesertanya. Jadi hampir sebanyak, tetap lebih banyak kelas juvenil sih. Cuma kelas betina open ini pernah waktu itu banyak sekali yang mengikuti. Karena dia open, jadi semua jenis betina itu bisa masuk. Dan menurut saya ketika dia open, yang membingungkan adalah untuk penilaiannya. Karena tidak semua jenis betina itu memiliki daya tarik yang sama. Jadi artinya ada betina yang ekornya itu bisa panjang banget, tapi ada betina yang memang tidak bisa panjang. Begitu juga ada betina yang warnanya bisa keluar hampir seperti jantan, tapi ada juga yang warnanya tidak keluar. Nah, inilah kenapa kok saya punya pemikiran bahwa kedepannya harusnya kelas betina ini dipisah lagi ke dalam beberapa kelas. Untuk bocoran kalian nih ya, kelas betina open itu penilaiannya gimana sih? Yang pertama, jelas bodi harus besar. Setelah bodi besar, postur itu harus tegak. Jadi betina yang sudah besar tapi dia bengkok itu pasti tidak mungkin menang, kecuali memang tidak ada peserta lain yang lebih bagus. Jadi selain besarnya, posturnya bagus juga. Nah, ini nilai plusnya adalah ketika betina yang kalian ikutkan itu hamil, itu menjadi nilai plus tersendiri. Dan saya sering melihat betina yang sedang dikonteskan itu beranak di tempat, karena si ownernya itu bisa memang mengikutkan betina ini ketika dia posisi hamil. Tapi memang jujur saya sudah pernah tanya ke juri langsung ya, untuk ikan hamil, untuk betina open itu memang menjadi nilai tersendiri, karena keindahan betina itu adalah saat dia hamil. Dan yang kedua adalah formnya. Nah, form ini juga penting kalau di betina. Jadi artinya kalau kalian mengikutkan jenis delta tail, itu berarti deltanya juga harus mengikuti standar yang ada. Jadi bukaannya sudah berderajat, dan semakin panjang ekornya itu semakin tinggi penilaiannya. Jadi kalau kalian masuk harpoon juga, semakin lurus bukaan harpoonnya, jadi semakin dia benar-benar vertikal untuk pangkal ekornya, terus kemudian membuka setengah lingkaran, penilaian akan semakin tinggi juga. Saya rasa untuk betina itu kunci harus kalian pegang, jadi tolong pilih betina kalian yang memenuhi syarat-syarat yang sudah saya jelaskan tadi. Yang keenam adalah kelas juvenil open. Nah, ini juga karena mungkin ini lakber ya skalanya, jadi untuk juvenil ini masih dibuat open. Itu adalah gabungan dari seluruh jenis, ada solid, bicolor, dan corak. Mungkin yang ingin saya sampaikan untuk kelas juvenil buat kalian yang belum paham penilaian juvenil, yang paling utama adalah umur jelas penting nih, tapi balik lagi saya bilang panitia tidak mungkin bertanya ke ownernya ini ikan nomor berapa, itu yang pertama. Dan yang kedua, panitia itu tidak bisa dibohongin. Jadi ada ikan kecil tapi dia puntet, ada ikan besar yang memang dia muda. Nah, patokannya dari mana adalah perbandingan tubuh, panjang tubuh dengan perbandingan panjang ekor. Yang harus kalian perhatikan adalah tubuh ini harus 2 bagian dan ekor ini 1 bagian. Jadi kita bisa bilang 2:1. Itu adalah patokan yang pertama. Dan yang kedua, jangan sampai ujung dorsal itu melebihi dari pangkal ekor. Karena ketika ujung dorsal itu melebihi pangkal ekor, inilah yang dipakai juri untuk menentukan berapa sih usia dari si ikan. Jadi untuk ikan-ikan itu tidak bisa dibohongi, walaupun dia tubuhnya kecil, tapi ketika dorsal sudah lewat dari pangkal ekor, bisa dibilang dia sudah lewat dari juvenil atau remaja. Jadi artinya ketika kalian mengikutkan ikan kalian yang sudah lewat ujung dorsalnya dari pangkal ekor, itu pasti sudah tidak akan dinilai. Jadi sudah disingkirkan dulu, dan juri akan mengutamakan ikan-ikan yang masih lebih kecil dari itu. Itu untuk kelas juvenil, dan saya umumkan untuk Grand Champion. Nah, jadi untuk Grand Champion ini adalah juara 1 dari seluruh kelas. Jadi nanti penilaiannya itu setelah ke-6 kategori ini dinilai dan didapatkan juara 1-3, akan diambil juara 1-nya semua untuk ditempatkan dalam sebuah tempat, itu yang akan dinilai lagi. Nah, penilaian di sini yang paling sulit, karena apa? Setiap kelas itu kan menangnya kan karena penilaian yang berbeda. Jadi kelas delta otomatis deltanya yang dinilai, kelas harpoon itu juga harpoon yang dinilai. Nah, pertanyaannya, siapakah yang akan memenangkan Grand Champion-nya? Itu adalah ikan yang paling sempurna. Jadi saya juga sering memperhatikan kok ikan yang kelas sword ya, kelas sword, kelas pedang, dia bisa mengalahkan delta tail yang bagus banget. Dan setelah saya tanya, ternyata sword saat itu untuk jenis blonde Vienna, yang pertama adalah langka, yang kedua adalah size bodinya itu langka sampai sebesar si pemenangnya itu.
Jadi artinya si ikan ini harus sempurna. Sempurna itu bisa dibilang tidak hanya bagus, tapi juga dia benar-benar sulit untuk didapatkan, entah dari size bodinya, entah dari keistimewaan corak atau warnanya. Jadi benar-benar dia harus unggul di semuanya. Itu untuk pemenang Grand Champion, dan dia akan mendapatkan senilai 250.000. Nah, setelah kalian paham untuk kelas-kelasnya, mungkin kan kalian bertanya nih, gimana sih cara mengikuti kontes ini? Nah, saya akan ngebahas juga bagaimana cara kalian untuk mengikuti kontes ini. Yang pertama adalah pendaftaran itu sudah dibuka ya, mulai video ini itu sudah dibuka, pendaftaran online via WA. WhatsApp-nya adalah, nanti saya tampilkan, untuk WhatsApp panitia ini ada 2 orang ya, ada Sam dan Fandi. Nomornya nanti saya tampilkan, dan kalian bisa WhatsApp ke sana dan nanti akan dipandu bagaimana cara pendaftaran via WhatsApp. Yang kedua adalah pendaftaran on the spot. Nah, on the spot ini saya rasa jangan sampai kalian tidak daftar via WA, karena on the spot ini akan ditutup ketika kuota sudah penuh. Jadi artinya si panitia ini punya jumlah tank mungkin ya, jumlah tank dan space tempat itu yang ada batasnya. Jadi artinya kalau pendaftaran online sudah penuh dan kalian mau daftar on the spot dan sudah penuh, itu mungkin akan ditolak. Jadi saran saya lebih baik kalian WhatsApp untuk ke panitia dulu, karena kalau pendaftarannya murah kok. Pendaftaran di sini per ikan ya, hitungnya itu per ikan, per tank, itu adalah 25.000. Dan tata caranya untuk pendaftaran, oh ya, nanti setelah kalian daftar via WhatsApp, itu kalian harus datang ke lokasi antara pukul 8 pagi sampai 12 siang untuk melakukan pendaftaran ulang. Jadi syarat untuk mengikuti kontes ini juga kalian harus berdomisili di Tangerang dan mempunyai farm di Tangerang juga. Jadi artinya tidak menerima ikan dari luar kota. Dan terus untuk syarat tertentu lainnya nanti saya tampilkan di sini, kalian bisa baca sendiri. Nah, yang menarik adalah gini, saya ingin menyampaikan kepada kalian semua yang tinggal di luar Tangerang, jangan berkecil hati, karena memang mungkin kalian tidak bisa mengikuti kontes ini, tapi ada satu hal yang bisa kalian ikuti, dan ini bisa mensupport farm kalian, atau mungkin kalau kalian itu seorang seller, itu bisa mensupport brand kalian. Jadi dalam kontes ini panitia itu membuka sponsor. Nah, sponsor ini menarik. Ketika kalian menjadi sponsor, kalian tidak hanya mendapatkan logo kalian itu tercantum di bannernya. Di banner itu ada di poster acara yang online. Saat ini sudah masuk cukup banyak ya. Saya sudah dilaporkan dari panitia itu sudah masuk cukup banyak sponsor, dan masih terbuka buat kalian yang ingin menjadi sponsor. Hanya dengan 125.000 kalian mendapatkan space logo kalian dan juga sebuah kaos. Nah, desain kaosnya ini menarik. Saya sudah dapat juga, nanti akan saya tampilkan di sini. Desain kaosnya ini sangat bagus karena saya juga suka koleksi kaos Gapi ya. Jadi saya mengikuti sponsor itu melihat kaosnya dulu. Jadi kalau kaosnya bagus, pasti saya akan ikut. Tapi kalau kaosnya itu kurang menarik, saya tidak ikut. Jadi memang saya koleksi kaos dari sponsor-sponsor kontes Gapi, dan menurut saya Lakber Tangerang ini itu memiliki kaos yang amat sangat bagus. Jadi 125.000 itu buat kalian beli kaos aja kadang nggak dapet, karena setahu saya nih ada yang jual 150.000, ada yang menjual di atas itu juga. Jadi ini 125.000 kalian dapat logo dan dapat kaos. Cukup sampai di sini. Jadi setelah kalian tahu pembahasan kelas, setelah kalian tahu lokasi acaranya, tanggalnya, terus kemudian yang paling penting buat kalian yang di luar kota tentang sponsornya, ini jelas akan bisa menaikkan brand kalian. Harapan saya setelah video ini tayang, kalian langsung berpikir, saya juga menyarankan kalian untuk berpikir apakah 125.000 ini mahal? Kalian mendapat kaos, kalian mendapat space branding, dan kalian juga ikut menyupport acara yang sesuai dengan hobi kalian. Karena tanpa adanya kalian, acara-acara seperti ini tidak akan ada. Dan buat kalian yang tinggal di lain kota, semoga setelah tayangan ini, kota-kota kalian juga tertarik untuk mengadakan kontes. Maju terus, Indonesia!